Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku karya Mas Eko Triyono. Buku ini berjudul Agama Apa Yang Pantas Bagi Pohon-Pohon. Buku ini menjadi menarik karena judulnya menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun dan siapapun pembaca dimanapun kalian berada. Dimana Eko Triyono adalah seorang cerpenis. Karya-karyanya cukup fenomenal, berkeliaran dan tersebar di berbagai media, di koran, baik itu koran nasional maupun koran lokal, hingga bahkan media-media online pun dimuat karya-karyanya. Nah, kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah cerpen beliau yang berjudul Agama Apa Yang Pantas Bagi Pohon-Pohon. Namun sebelum mengulas lebih jauh, sebagai sebuah pengantar mungkin, bahwa cerita fiksi selalu menyajikan sebuah imajinasi yang sangat luar biasa bagi seorang pembaca. Ketika misal seorang cerpenis menawarkan sebuah judul ataupun menawarkan sebuah cerita, maka tidak banyak pembaca yang langsung paham akan isinya, akan tetapi harus mengulangi membacanya berulang-ulang hingga terpahamkan. Kadang apa yang disampaikan oleh seorang penulis dalam sebuah karya itu menjadi multitafsir ketika sampai kepada seorang pembaca. Pembaca dibiarkan liar pemikirannya, sehingga ketika menyimpulkan sebuah karya akan menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran yang memang harus tersampaikan lagi kepada pembaca yang lain. Ataupun ketika misalkan setelah membaca nih, aku habis baca cerpen dari karya Mas Eko Triyono, maksudnya begini, dan ketika disampaikan kepada orang yang belum membaca, ketika dia membaca kembali, maka tafsirnya pun akan berbeda pula. Misalkan, kok menurutku begini ya, tafsirannya begini, maksudnya begini dan begini. Dan itulah sebuah karya fiksi yang selalu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang memang cenderung mencerdaskan. Imajinasi kita itu menjadi berpikir, menjadi liar, terus kemudian sebuah karya itu menjadi menarik. Itulah sebuah cerpen. Nah, kali ini dalam sebuah karya Mas Eko Triyono ini yang berjudul Agama Apa Yang Pantas Bagi Pohon-Pohon, ini memuat sekitar 17 cerpen. Di antaranya cerpen-cerpen tersebut pernah dimuat di koran-koran besar. Dan hal yang menarik dari judul ini tentu saja tentang kegelisahan Mas Eko Triyono ketika menuliskan sebuah karya, lalu memberikan suatu kegelisahan berpikir kepada orang-orang. Seperti kata Mas Damhuri Muhammad dalam endorsementnya, ataupun Faruk Tripoli. Kemudian ketika saya membaca buku ini, dan ternyata saya pun dibuat bingung dengan karyanya, karena mungkin sebagai pembaca awam dalam dunia sastra, sehingga ketika membaca ini akan harus mengulangi membacanya, maksudnya seperti apa, dan terakhir setelah membaca karyanya, setelah berulang-ulang, barulah sedikit demi sedikit itu tercerahkan. Nah, ada yang menarik dalam cerpen ini ketika saya membaca sebuah cerpen yang berjudul Pledoi Spesies Tikus. Jadi Mas Eko Triyono itu menggambarkan sebuah tikus. Dia melakukan pembelaan karena apa? Karena kita tahu bahwa di negeri Indonesia ini kasus korupsi merajalela di mana-mana, bahkan dari mulai tingkatan yang paling atas sampai ke bawah, dalam arti tanda petik ya. Jadi korupsi itu sangat merajalela, dan kemudian korupsi itu menjadi bahasa yang memang diidentikan dengan tikus. Orang maling disebut tikus, orang maling disebut tikus, dikit-dikit tikus berdasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian Mas Eko Triyono membuat sebuah cerpen Pledoi Spesies Tikus, dan itulah merupakan sebuah karya yang cukup unik menurut saya, karena dalam cerpen itu tikus itu melakukan pembelaan terhadap dirinya. Kok kenapa saya yang biasanya enggak maling, enggak menggerogoti istilahnya hak-hak milik orang, tetapi kemudian diidentikan dengan maling besar.
dan dia melakukan protes yang cukup besar, cukup berlebihan. Kenapa saya yang diprotes, padahal kami tidak membangun rumah, tidak membangun jembatan, dan sebagainya dan seterusnya. Itulah sebuah karya yang memang selalu unik, selalu menghasilkan suatu pandangan unik dari sebuah peristiwa, dan itu menjadi daya tarik tersendiri dalam sebuah karya ini. Selanjutnya mungkin ini yang menjadi menarik juga ketika kita menyaksikan menyaksikan pertikaian utamanya di, jangan jauh-jauh lah, misalkan di lingkungan sekitar kita atau bahkan skup terjauhnya mungkin di bangsa Indonesia tersendiri, bagaimana sikap kita sekarang ini mudah sekali terpecahkan oleh isu-isu hoax ataupun adu domba dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam agama apa yang pantas bagi pohon-pohon itu disajikan dengan sangat rinci, di mana seorang Mas Eko Triyono itu menyebutkan bahwa kenapa sih kalian yang ngaku beragama sekarang masih bertikai. Contohnya saja pohon-pohon memberikan ketuduhan bagi siapapun pembaca, bagi siapapun orang ketika berteduh, apakah dia memandang bahwa orang itu maling, atau kemudian orang tersebut bagundal, atau kemudian orang itu seorang pejabat ataupun seorang yang kerek biasa saja. Lantas kemudian ketika si pohon itu tahu bahwa orang tersebut adalah seorang maling, katakanlah begitu, lalu kamu jangan di sini, gak usah berteduh di sini, minggir, ataupun ditendang sama akarnya. Tetapi kan tidak begitu, pohon tetap teduh, tetap adem bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, jadi Mas Eko Triyono itu mengambil sebuah jalan cerita yang sebetulnya kita itu sebagai manusia harus belajar kepada pohon-pohon. Pohon-pohon tidak pernah membenci siapapun, tetapi selalu menyambut baik kedatangan orang-orang ketika orang tersebut misal habis pergi ke sawah, lantas kelelahan, kemudian berteduh di bawah pohon itu. Dan itulah keteduhan yang seharusnya bisa diaplikasikan oleh semua kita, oleh semua orang, sehingga kemudian kita itu memang pantas disebut orang beragama, layak disebut orang beragama, daripada kita ngaku-ngaku beragama tetapi ternyata dalam bahasa sederhananya mungkin akhlaknya itu tidak baik lah. Kita ini kadangkala menganggap diri kita paling benar, paling hebat, lantas kemudian ketika ada kesalahan sedikit kepada orang, kita ungkit-ungkit, kita cokel istilahnya, lalu kemudian kita anggap mereka itu salah, mereka itu sesat, lalu kemudian kita menjustifikasi bahwa mereka salah tanpa mungkin mengintrospeksi sebetulnya borok itu ada pada diri kita. Nah, di cerpen agama apa yang pantas bagi pohon-pohon ini, itulah yang disampaikan Mas Eko Triyono. Saya kira memang nyata adanya, meskipun ini cerita fiksi, tetapi sebagai sebuah pembaca, sebagai seorang pembaca, kita dapat memetik intisari dari setiap helai cerita dalam buku ini. Mungkin buku yang cukup baik saya kira untuk kalian dimanapun berada, ketika membaca sebuah buku ini mungkin akan menyimpulkan berbagai hal, dan dari setiap helai-helainya itu menggambarkan bahwa kehidupan kita saat ini memang sedang seperti itu, dan sebuah karya fiksi yang disajikan Mas Eko Triyono menggambarkan akan kebenarannya, meskipun kadang-kadang memang belum begitu benar, tetapi nyaris seperti itu. Demikian mungkin dari ulasan ini, semoga kalian dimanapun berada, ketika misalkan hidup dimanapun berada, berjalanlah, mungkin pesan dari buku ini adalah berjalanlah damai tanpa perlu adanya pertikaian. Lantas kemudian kita itu harus selalu mengedepankan atau mengedepankan kepentingan umum dibanding ego pribadi. Dan sebuah karya fiksi menawarkan itu yang tercantum dalam buku Mas Eko Triyono.
Saya kira demikian ulasan sederhana ini. Selebihnya Anda dapat membacanya mungkin secara lebih jauh ketika mempunyai buku ini. Misalkan Anda dapat membelinya di toko buku ataupun di perpustakaan, karena ini buku terbitan tahun 2016 lalu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermakna bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun dalam ucapan saya ada sedikit kekeliruan ataupun hal-hal yang memang tidak pantas untuk diucapkan. Dan sekali lagi, jangan lupa jika pembahasan ini bermakna bagi kalian, mohon disebarkan dan jangan lupa klik tombol subscribe dan dibagikan kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.